Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 23 ulang tahun. Lydia Wang awalnya tidak mau, benar-benar tidak membayar tagihan. Lagi pula keluarga mereka bisa membayar makanan seharga ratusan ribu yuan. Jika mengajak makan CEO Meng dan Ketua Sun, tidak apa-apa jika dia harus mengeluarkan uang ratusan ribu yuan. CEO Meng juga memberi Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd. uang 4,9 miliar yuan, tentu saja dia rela mengeluarkan uang ratusan ribu yuan. Dia hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk menghukum Thomas Kin dan memberitahu dia bahwa dia bukanlah seorang tuan muda seperti sebelumnya. Jadi dia harus belajar untuk rendah hati dan menundukkan kepalanya kepada orang lain. Tetapi dia tidak menyangka bahwa orang ini memiliki wajah yang begitu tebal, dan pergi memohon kepada Direktur Meng untuk membayar tagihan. Melihat Thomas Kin dipulangkan dengan mobil Weston Meng, terlihat jelas bahwa dia baru saja pergi mencari Direktur Meng. Padahal hari ini mereka sudah sepakat bahwa keluarga Zhu yang akan mentraktir Direktur Meng, tetapi pada akhirnya, Direktur Meng yang membayar tagihan. Bagaimana hal ini tidak membuat Lydia Wang marah? Thomas Kin, ada apa denganmu? Apakah kamu meminta Direktur Meng untuk membayar tagihan? Thomas Kin mengerutkan kening, menatap Lydia Wang yang sedang marah, dan berkata, "Bayar tagihan apa?" Lydia Wang mendengus, "Jangan main-main denganku, aku tanya padamu, kenapa kamu kembali dengan mobil Direktur Meng?" Thomas Kin juga terlihat sedikit tidak senang. Karena sejak Lydia Wang ini kembali, dia terus memarahinya, dan ucapannya terdengar sangat kasar, dan nada suaranya juga terdengar seperti sedang mendisiplinkan seseorang. Karena menghargai Melissa, Thomas Kin berulang kali menahannya, tetapi tidak disangka semakin lama semakin parah. Saya menaiki mobilnya, tentu saja dia mengirim seseorang untuk mengantarku kembali. Dia mengutus seseorang untuk membawamu kembali. Saat aku pergi, Direktur Meng sudah pergi, bagaimana cara dia mengutus seseorang untuk membawamu kembali? Kamu tidak bisa berbohong. Lydia Wang menggertakkan giginya dengan marah. Aku katakan padamu, ketika aku pergi, aku sengaja tidak membayar tagihan, aku ingin kamu menelepon dan memohon padaku. Tetapi, kamu tidak mencariku, malah pergi mencari Direktur Meng. Apa yang akan dia pikirkan tentang keluarga kita? Thomas Kin tersenyum dingin, dia akhirnya mengerti, dia masih memikirkan apa yang sedang diperhitungkan oleh Lydia Wang, ternyata hanya pemikiran sekecil ini. Kamu terlalu banyak berpikir, tidak peduli apa yang kamu lakukan, Weston Meng tidak akan mempermasalahkannya, karena dia menghargaiku. Selain itu, aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku bagaimana cara untuk melakukan sesuatu. Setelah berbicara, Thomas Kin berjalan melewati Lydia Wang. Lydia Wang berdiri di sana sejenak, lalu ujung mulutnya bergerak-gerak dengan keras. Sungguh tidak tahu malu. Menghargaimu. Kamu itu siapa? Apakah CEO Meng akan menghargaimu? Lydia Wang benar-benar marah. Anak ini benar-benar tidak tahu malu. Thomas Kin tidak memedulikan Lydia Wang, dia berjalan ke dalam ruangan dan bertanya kepada Melissa Zhu. Kakek Zhu sudah seharusnya keluar dari rumah sakit, bukan? Jika aku tidak salah ingat, besok adalah hari ulang tahun kakek Zhu yang ke-70. Melissa Zhu mengangguk, betul, besok kakek akan keluar dari rumah sakit, tetapi... Melissa Zhu tampak sedikit malu. Mereka telah diusir dari rumah keluarga Zhu beberapa hari yang lalu. Meskipun kakek sudah kembali, tetapi sekarang pamannya yang berkuasa, dan tubuh kakek masih lemah, dia benar-benar tidak tahu apakah harus memberi tahu masalah ini kepada kakek atau tidak.
Thomas Qin tidak mengkhawatirkan masalah ini. Baiklah, besok aku akan pergi untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakek Zhu. Keesokan paginya, Thomas Qin datang ke rumah keluarga Zhu di mana tempat Gael Zhu berada. Gael Zhu menelepon Robin Zhu tadi malam, dan kedua bersaudara itu berdiskusi, mereka akan bertemu hari ini sama seperti biasanya. Dengan kata lain, soal pengusiran keluarga Robin Zhu tidak akan disebutkan untuk sementara waktu. Robin Zhu tidak mau menyebutnya, karena dia takut kondisi Tuan Besar sedang tidak baik. Jika dia marah, hal buruk akan terjadi. Gael Zhu tidak ingin menyebutnya, hanya karena takut Tuan Besar akan memerintahkan mereka untuk kembali. Oleh karena itu, kedua bersaudara itu bernegosiasi dan memutuskan untuk menyembunyikan masalah tersebut. Ketika berjalan memasuki halaman, Gael Zhu melihat Thomas Qin, matanya memerah, dia mengepalkan tinjunya, dan sepertinya ingin mencekiknya sampai mati. Tetapi hari ini Tuan Besar Zhu berulang tahun, dia hanya bisa menahannya. Ketika melihat Rian Zhu, Thomas Qin segera melangkah maju untuk menyapanya. Kakek Zhu, aku Thomas Qin, semoga Anda sehat selalu dan panjang umur. Melihat Thomas Qin datang, Rian Zhu sangat bersemangat. Bagus, bagus. Thomas, cepat kemari, kakek Zhu ingin melihat dirimu. Thomas Qin melangkah maju dengan hormat, air mata memenuhi mata Rian Zhu, dia menepuk bahu Thomas Qin. Anak baik, kamu sudah dewasa. Setelah Rian Zhu terbangun di rumah sakit, dia mendengar kabar tentang Thomas Qin yang mengobatinya. Tidak mudah bagi keturunan keluarga Qin untuk bertahan hidup, dan sekarang mereka memiliki kemampuan medis, bahkan tanpa bantuan dari mereka pasti bisa mendapatkan pijakan di masyarakat. Jika ayah Thomas Qin tahu, dia pasti bisa merasa sangat tenang. Rian Zhu sangat senang, tetapi ada seorang pemuda di sampingnya, dan ekspresi wajahnya tidak terlalu bagus. Pemuda ini adalah Andi Jin. Hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Besar Zhu, dia tentu saja harus datang. Lagi pula, dia memiliki hubungan pernikahan dengan Melissa Zhu, tetapi jika Melissa Zhu pergi kemana-mana, dia selalu ditemani oleh Thomas Qin, hal ini membuatnya sangat kesal. Melihat Thomas Qin tidak memegang apa-apa di tangannya, Andi Jin berkata dengan seringai di sudut mulutnya. Hari ini adalah hari ulang tahun kakek Zhu. Aku secara khusus menyiapkan hadiah, karena sekarang semua orang sudah datang, maka aku akan memberikan hadiah ini kepada kakek Zhu, agar bisa menambah wawasan kalian juga. Kata-kata Andi Jin sangat arogan. Orang-orang yang hadir di sini untuk mengikuti jamuan ulang tahun Tuan Besar Zhu, tentu saja bukanlah orang biasa. Mereka berpikir, barang apa yang begitu berharga sehingga bisa menambah wawasan mereka. Andi Jin mengeluarkan sebuah kotak kayu cendana yang sangat indah dari tangannya, dalam sekejap, aromanya menyebar. Mata semua orang berbinar, kotak ini terlihat tidak mudah. Dilihat dari motif pengerjaannya, sudah pasti ini barang berharga. Nilai kotak cendana ini sendiri bahkan sudah melebihi hadiah yang diberikan oleh banyak orang. Dari sudut pandang ini, apa yang dikatakan Andi Jin untuk menambah wawasan mereka bukanlah omong kosong, mungkin ini benar-benar adalah hadiah yang berharga. Kotak itu terbuka dan di dalamnya ada 2 buah koleksi walnuts. Merah seperti batu giok, dan terlihat sangat jernih. Walnuts ini berwarna cerah, merah menyala, seperti batu giok yang indah, ini benar-benar seperti harta karun yang sangat berharga. Begitu Rian Zhu melihat walnuts ini, matanya terlihat bersinar. Dia paling menyukai walnuts, ada banyak sekali walnuts yang dia kumpulkan di rumah, tetapi tidak ada yang bisa menandingi pasangan ini. Sepasang walnuts ini hampir persis sama, mereka sangat langka, dan warnanya sangat kemerahan, ini adalah barang yang sangat bagus. Menurut perkiraan Rian Zhu,
sepasang walnuts ini pasti bernilai puluhan juta yuan. Tuan Jin, bukankah hadiah ini terlalu mahal? Andi Jin tersenyum tipis, kakek Su terlalu sungkan, apa hubungan kita, ini hanya sebuah hadiah kecil yang tidak ada apa-apanya. Ketika Andi Jin berbicara, dia memandang Thomas Qin dengan tatapan provokatif, seolah-olah sedang mengejeknya. Jika ingin mendaki keluarga Zhu yang tinggi, bagaimana kamu bisa melakukannya tanpa modal? Wanita cantik seperti Melissa Zhu tidak layak dimiliki oleh sembarang orang. Dapat dilihat bahwa Rian Zhu sangat menyukai walnuts ini, tetapi harganya terlalu mahal dan sedikit sungkan untuk menerimanya. Jika dia benar-benar menerimanya, dia khawatir ketika Andi Jin mengajukan permintaan, dia tidak akan bisa menolak. Andi Jin juga memperhatikan keraguan-raguan Tuan Besar Zhu. Dan berkata sambil tersenyum, Tuan Besar tidak perlu buru-buru menolak, bagaimana jika kita terlebih dahulu melihat hadiah apa yang dibawa oleh Kak Qin? Setelah membandingkan, Tuan Besar masih belum terlambat untuk membuat keputusan. Nada suara Andi Jin setengah bercanda. Tetapi sebenarnya dia hanya ingin membandingkan Thomas Qin dengan dirinya. Biarkan dia tahu apa itu kelas atas, dan biarkan dia tahu celah di antara mereka sedalam jurang. Andi Jin memandang Thomas Qin dan berkata, kamu tidak mungkin tidak tahu hari ulang tahun Tuan Besar Zhu, kan? Tidak tahu apa hadiah yang sudah disiapkan oleh Kak Qin. Rian Zhu mengerutkan kening, dia khawatir Thomas Qin akan mengalami kesulitan, jadi dia berkata, Thomas baru saja kembali ke kota Donghai selama beberapa hari, dia bisa kembali sudah menjadi hadiah terbaik untukku. Andi Jin berkata dengan wajah yang datar. Itu benar, tetapi bagaimanapun juga kita adalah junior, senior kami berulang tahun, bagaimana mungkin ada alasan untuk tidak menyiapkan hadiah? Pada saat ini, mata semua tamu tertuju pada Thomas Qin. Mereka juga tidak mengenal Thomas Qin, mereka sedikit penasaran, bagaimana seorang pemuda dengan pakaian yang sangat biasa bisa memenuhi syarat untuk datang ke perjamuan yang sama dengan mereka. Terlebih lagi, dia dapat memenangkan hati putri dari keluarga Zhu. Thomas Qin ragu-ragu dan berkata, tentu saja aku sudah menyiapkan hadiah, tetapi sedikit merepotkan. Bersambung.